Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Para pemuka agama berupaya mengajak umatnya untuk merawat lingkungan dan juga menerapkan energi terbarukan panel surya di rumah ibadah. Salah satu lembaga survei membuktikan hal ini terbukti efektif di Indonesia. Bagaimana penerapannya? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Glenis Oktania. Pemuka agama terutama di Indonesia, bahkan saya kira juga di dunia ya, masih orang yang didengar itu baik secara individu maupun secara institusi. Ya kita ketahui ya di Indonesia ya ketaatan beragamanya cukup tinggi ya. Dampak krisis iklim tak main-main, dari degradasi lingkungan, kerawanan pangan dan air, permukaan laut naik hingga mencairnya es di kutub bumi. Hal itu membuat seluruh pihak bahu-membahu untuk mencegahnya demi keberlangsungan hidup manusia. Tokoh agama di dunia turut serta untuk mengkampanyekan bahaya krisis iklim melalui ajaran atau dogma kepada umatnya masing-masing. Dalam penelitian yang dilakukan Lembaga Purpose, menemukan bahwa agama memengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap perubahan iklim. Dari 2073 jumlah responden, 92% orang Indonesia setuju alam dan lingkungan merupakan ciptaan Tuhan dan kita punya tanggung jawab untuk merawatnya. Mayoritas setuju bahwa menjaga lingkungan adalah perintah agama sehingga orang beriman harus menaatinya. Namun, sekitar 75% masyarakat Indonesia setuju bahwa bencana alam adalah hukuman dari Tuhan. Pemimpin agama berada di urutan kedua setelah pemerintah lokal sebagai penyampai pesan perubahan iklim yang paling dipercayai menurut survei Purpose. Terima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eji Anugrah Ramadan, peneliti Greenpeace, sependapat dengan hasil yang dilakukan oleh Purpose. Jadi peran tokoh agama atau pemuka agama ini sangat penting dan saya kira sangat ampuh untuk mengajak, menganjurkan kita untuk menangkal perubahan iklim, karena memang perubahan iklim ini suatu fakta secara ilmiah dan juga dapat kita rasakan, dapat kita lihat nyatanya, dan ini tentu menjadi tanggung jawab kita dan terutama pemuka agama. Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menerangkan bahwa umat muslim membutuhkan pemuka agama yang memiliki dasar pemikiran yang lembut untuk dapat menyampaikan bagaimana cara merawat bumi. Apa jadinya kalau kita menjadi khalifah, pewaris, penguasa bumi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita over maskulin, pasti nanti akan terjadi pembakaran hutan, penggusuran, penimbunan, penggusuran, dan seterusnya. Nah, itu akan mempercepat proses lenyapnya bumi. Nah, bagaimana melestarikan bumi ini? Maka epistemologi keilmuan itu harus feminin, jangan maskulin. Gampang kok tebang, gampang pangkas, gampang bakar aja. Pertimbangan pragmatis praktis gender dalam arti feminin maskulin ini kan. Nah, kami sadar betul bahwa kalau ulama kita itu terlalu maskulin pandangannya, nggak ada kelembutannya, femininnya, itu nanti dampaknya fikih kita itu juga itu over maskulin. Selain itu, aksi nyata untuk merawat bumi diwujudkan dalam pemanfaatan energi terbarukan di Masjid Istiqlal, yakni penggunaan panel surya dan wakaf energi. Melalui program dana wakaf akan digunakan untuk mendanai panel surya yang dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan listrik di Masjid Istiqlal. Panel surya di Masjid Istiqlal ini terbentang di lantai 2 dak masjid ke arah kiblat. Daya listrik yang dihasilkan sebesar 150 kWp, di mana bisa menghemat biaya listrik hingga 50 juta per bulan. Pemasangan energi terbarukan ini dapat mengurangi emisi karbon sekitar 119 ton per tahun, atau kira-kira setara dengan menanam 4.400 pohon per tahun. Selain Masjid Istiqlal, Gereja Katedral juga melakukan hal serupa. Romuhani menjelaskan telah menerapkan pemikiran pemuka agamanya selama 5 tahun. Di antaranya, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah basah dan daur ulang,
menganjurkan penggunaan botol minum serta menyediakan air minum, membuat sumur resapan, dan juga mengusahakan energi bersih dan terbarukan melalui panel surya sebagai sumber listrik di kompleks gereja. Dalam kesempatan ini, kami diizinkan melihat panel surya yang dimiliki gereja katedral. Transisi energi yang dilakukan untuk menekan dampak krisis iklim terhadap lingkungan dan juga penghematan energi. Panel surya ini telah menyuplai listrik di seluruh gedung di kompleks gereja katedral pada siang hari. Pengadaannya juga mendapat rekor muri sebagai gereja Katolik pertama yang seluruh sumber listriknya menggunakan energi dari panel surya. Panel surya yang dipasang di atap bangunan kompleks gereja mencapai 238,02 kWp atau setara dengan 183 unit rumah dengan daya 1.300 watt. Dengan panel surya ini, gereja bisa menghemat hingga 30% dari total biaya listrik setiap bulannya. Namun sangat disayangkan, pihak gereja masih kekurangan dana untuk menggunakan baterai sebagai penyimpan energi panel surya. Malam hari masih tetap pakai PLN. Moga-moga ya kalau Presiden kemarin membuat baterai listrik itu menjadi suatu masa depan, dan saya kira itu sudah benar itu secara visi ya. Bukan hanya untuk mobil, tapi barangkali moga-moga kalau itu bisa dibuat sendiri dan murah, maka itu malam hari pun bisa tetap pakai baterai, karena yang di antara komponen ini paling mahal baterai. Sebabnya ini penting. Selain itu, gereja katedral juga melakukan upaya menyelamatkan lingkungan dengan memberikan penyuluhan mengenai Laudato Si. Itu kata kunci penting. Jadi kesadaran sekarang untuk merawat juga, tidak hanya mengeksploitasi, tetapi merawat. Dan ini rumah kita bersama, artinya satu terjadi di sini itu berakibat pada tempat lain. Jadi menggambarkan bahwa segala upaya sekecil apapun yang kita buat itu punya dampaknya, baik yang merusak, tapi juga kalau kita gerakan-gerakan yang baik, ya kita berharap itu juga punya dampaknya. Sehingga gerakan sekecil apapun yang kita buat itu tetap ada maknanya, ada dalam kaitan seluruh gerak bersama ini. Dan itu saya kira hal penting yang disampaikan di dalam dokumen yang bisa diakses secara luas ini. Hal lain yang menarik adalah di situ dikatakan bahasa rohaninya adalah dikatakan pertobatan ekologis. Ini istilah baru. Istilah baru di dalam kosakata teologis ajaran iman terutama Katolik. Salah satu anggota Badan Koordinasi Bidang Peribadatan Katedral, Albertus Prawira Ramli, menjelaskan bagaimana Laudato Si diimbau kepada semua umat pada kegiatan gereja. Untuk pengajarannya, kalau seberapa masif selalu diingatkan. Kalau misalnya seperti tadi, yang sebelum pandemi ini kan selalu ada pertemuan-pertemuan, itu selalu diingatkan. Kalau mau ada pertemuan, bawa tumbler, bawa ini. Jadi mengurangi sampah-sampah plastik. Jadi selalu tidak hanya dalam kegiatan peribadatan, tapi di kegiatan-kegiatan kategorial atau kelompok. Jadi selalu diingatkan, supaya dengan semakin diingatkan kita semakin nyantol nih di kepala kita, semakin masuk, meresap jadi habitus baru, jadi kebiasaan baru, seperti itu. Sebagian umat telah berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kebiasaan masyarakat Indonesia memaksa apa yang telah diterapkan menjadi hal yang sia-sia. Saya beserta keluarga tuh udah memisahkan ya sampah plastik yang ada misalnya tiap hari kan kita ada selalu sampah ya. Jadi sampah basah dan sampah plastik itu kita udah pisahkan, ada dua kantong seperti itu. Nah, kendala sebetulnya bisa dibilang kalau untuk misalnya penggunaan plastik ini juga kita sudah kurangi kalau kita berbelanja misalnya ya, kalau ke minimarket gitu ya. Sudah tidak disediakan tuh di Jakarta juga gitu kan. Nah, biasanya sih memang kita bawa sendiri kantong belanja ya, kantong belanja yang dari kain itu. Masuk yang dari katedral itu kita bawa. Kalau saya ke supermarket biasanya besar itu bisa masuk banyak tuh, itu saya pakai. Nah, kebetulan yang mungkin jadi kendala saya lihat ya, di Jakarta ini belum ada mungkin ya sistem pembuangan sampah yang
memisahkan itu ya. Jadi walaupun di rumah mungkin kita kalau kita buang kita pisahkan gitu ya. Tapi saya lihat tadi ya yang ngangkut sampah ini gitu ya belum terpisah gitu ya. Masih dibawanya jadi satu. Mungkin sih di sana dipisahkan atau tidak. Saya juga kurang tahu ya. Peneliti Greenpeace menganggap apa yang telah dilakukan para pemuka agama harus tetap dilanjutkan. Nah, saya pikir ini harus terus kita dorong, kita galakan bersama-sama dengan pemuka agama tentunya yang tadi kita sebutkan. Mereka sangat penting dan didengar tentunya. Mulai dengan tadi itu pertaubatan. Saya pikir ajaran-ajaran semacam itu menjadi referensi juga untuk kaum Muslim ya. Saya kira dan ini peran sentra dari pemuka agama akan menjadi sangat penting. %92% orang Indonesia setuju bahwa lingkungan dan alam adalah ciptaan Tuhan dan kita punya tanggung jawab untuk merawatnya. Peran pemuka agama untuk mengajak masyarakat menjaga bumi adalah metode yang sangat efektif. Manusia akan lebih bertanggung jawab untuk menjaga bumi sebagai bagian dari iman dan juga kecintaan terhadap Tuhan. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.